Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu dalam pertemuan di mata kuliah pembelajaran mikro, yang dalam kesempatan ini kita akan bicara mengenai teknis apa itu micro teaching dan beberapa aspek di dalamnya. Sesuai dengan namanya, maka pembelajaran mikro atau micro teaching adalah pembelajaran yang dikecilkan atau disederhanakan aspek-aspek di dalamnya. Apa yang disederhanakan? Misalnya adalah waktu. Waktunya tentu berbeda dengan pembelajaran yang biasa atau yang normal. Kemudian materinya dan jumlah siswanya. Pembelajaran mikro biasanya dilakukan sebagai ajang latihan oleh para calon pengajar atau calon guru begitu untuk saling bertukar peran dalam proses menguasai keterampilan dasar mengajar. Kalau kita melihat sejarahnya, maka pertama kali ini dilakukan di Stanford University sekitar tahun 1963 untuk meningkatkan kualitas guru ya. Namun di Indonesia itu mulai dilakukan oleh kampus-kampus yang dulunya namanya IKIP begitu ya. Mulai tahun 1977 masuk silabus dan mulai menjadi bagian dari kurikulum. Karena dia sifatnya mikro ya, kecil, maka berbeda dengan pembelajaran yang normal begitu. Salah satu beda yang terlihat misalnya kalau pembelajaran normal itu hampir semua keterampilan mengajar itu diperlukan karena mengajarnya sangat kompleks ya, berbeda dengan micro teaching. Ada beberapa micro teaching yang diperuntukkan hanya untuk menguasai satu keterampilan saja begitu ya. Jadi mengasah satu keterampilan saja di dalam satu pembelajaran mikro. Tentu lebih jauh mengenai pembelajaran mikro akan kita bicarakan ya ke depannya. Namun teman-teman harus siap dulu dan harus memahami bahwa memang ini adalah tempat untuk belajar ya. Bukan pembelajaran yang sebenarnya, tapi sangat penting sebelum teman-teman terjun atau masuk ke pembelajaran yang real, yang benar nanti di sekolah. Nah, sekarang kita bicara mengenai fungsi pembelajaran mikro. Yang pertama, fungsi instruksional. Tentu karena dia adalah wahana latihan ya, praktek bagi calon guru sehingga hal-hal yang sebelumnya belum dipraktikkan hanya dipelajari dalam tataran teori. Disinilah tempat kita mempraktikannya ya kepada teman sejawat. Misalnya ada metode tertentu dalam mengajar ya, pendekatan tertentu, teknik-teknik tertentu dalam mengajar. Nah, ini kalau tidak dicoba, tidak dipraktikkan, nanti belum tahu bagaimana hasilnya kalau digunakan dalam pembelajaran. Di pembelajaran mikro lah tempatnya untuk mencoba-coba hal tersebut. Karena mengajar ini kan sebagai sebuah keterampilan ya. Semakin diulang begitu ya, semakin dipraktikkan maka akan semakin lancar, semakin fasih dan semakin dikuasai. Karena itu perlu yang namanya praktik. Selanjutnya, fungsi pembelajaran mikro yang lain adalah fungsi pembinaan. Artinya teman-teman mulai dibiasakan begitu ya tentang bagaimana menjadi seorang pengajar, seorang pendidik, seorang guru sebelum jadi guru yang sebenarnya, supaya tidak kaget nanti setelah benar-benar jadi guru di sekolah. Ternyata berbeda ya rasanya antara jadi seorang mahasiswa dengan jadi seorang guru, meskipun nanti masih dalam tahap guru PPL. Nah, perlu dibina nanti mentalnya, sikapnya ya, dan aspek-aspek dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran mikro adalah wahana untuk pembinaan tersebut. Fungsi selanjutnya adalah fungsi integralistik ya. Mengapa? Karena dia kan bagian tidak terpisahkan teman-teman dari PPL. Teman-teman tidak bisa PPL kalau belum mengambil mata kuliah pembelajaran mikro. Jadi dia seperti syarat wajib ya untuk bisa PPL. Kalau mau PPL harus lulus
mata kuliah pembelajaran mikro. Jadi dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi eksperimen. Nah, karena dia sifatnya adalah uji coba begitu ya, latihan, praktik. Jadi teman-teman boleh nanti mencoba-coba bagaimana sih pendekatan A, bagaimana sih metode mengajar B dan sebagainya. Karena di kelas nanti tidak selalu bisa untuk mencoba sesuatu yang baru begitu ya, karena siswanya sudah real ya, sudah beneran. Beda dengan di micro teaching, siswanya adalah teman-teman kita sendiri yang mungkin masih bisa kita coba-coba begitu ya, berhasil atau tidak menggunakan satu metode tertentu. Jadi fungsi micro teaching ini menggambarkan betapa pentingnya ya micro teaching memupuk ya keterampilan dasar seseorang yang ingin menjadi seorang pendidik, pengajar atau menjadi seorang guru. Nah, ada banyak sekali aspek ternyata teman-teman dalam pembelajaran mikro. Hari ini kita akan bahas secara singkat, secara sederhana sebagai pengetahuan awal yang nanti teman-teman akan elaborasi lagi ya bersama teman-teman dalam presentasi kelompok. Yang pertama teman-teman, keterampilan dalam micro teaching yang harus teman-teman kuasai adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Tentu dalam sebuah pembelajaran membuka, menutup ini bukan sekedar mengucapkan salam saja misalnya, salam pembuka, salam penutup, tidak ya. Membuka pelajaran itu sebenarnya bagaimana seorang guru itu menyiapkan kondisi kelas gitu ya, kondisi mental siswa untuk siap belajar dan mempertahankannya sepanjang pembelajaran berlangsung gitu ya. Lalu menutup itu kan bagaimana seorang guru misalnya menyimpulkan dari banyak informasi yang disampaikan, dari kegiatan inti yang dilakukan, apa sih maknanya pembelajaran itu dan sebagainya. Nah, ini perlu keterampilan khusus ya untuk melakukannya. Keterampilan lain dalam micro teaching yang perlu teman-teman kuasai adalah keterampilan menjelaskan ya, bagaimana menyajikan bahan ajar dengan sistematis misalnya agar mudah dipahami oleh siswa. Karena bahan ajar itu kan ada banyak, informasi itu ada banyak ya, tentu harus dipilih mana yang lebih dulu disampaikan, mana yang disampaikan kemudian dan sebagainya, mana yang harus siswa cari sendiri dan sebagainya, berbagai jenis informasi. Nah, itu harus dijelaskan kepada siswa. Apalagi dalam menjelaskan ini kan ada 3 komponen di dalamnya. Misalnya ada penyampai pesan, ada penerima pesannya, dan pesan itu sendiri. Nah, 3 hal ini tidak boleh bercampur baur, ya, tidak boleh tidak maksimal, sehingga nanti penyampai pesan dapat menyampaikan dengan baik, penerima menerima dengan baik, dan pesannya tersampaikan dengan baik, ya, sehingga memberikan pembelajaran yang berkesan bagi siswa, memberikan makna bagi dirinya. Keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan melakukan variasi. Variasi ini bisa dikatakan variasi dalam memberikan stimulus ya, atau rangsangan kepada agar pada pembelajaran yang disampaikan itu tidak monoton, menarik ya, tidak membosankan, sehingga siswa itu bisa kita ajak untuk bersemangat ya, antusias mereka dalam mengikuti pembelajaran. Tentu tidak enak ya mengikuti pembelajaran yang datar-datar saja ya, monoton, tidak ada variasinya. Nah, guru yang bagus, baik itu mempunyai banyak variasi dalam cara mengajarnya. Selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Penguatan ini sebuah tindakan mungkin bisa ya sebagai pendorong ya, bahwa sesuatu yang dilakukan siswa itu sudah positif ya, misalnya memberikan pujian. Nah, itu kan salah satu contoh dari memberikan penguatan. Bagus sekali siswa A, pintar sekali ya, sangat baik jawabannya. Nah, ketika dipuji seperti itu kan siswa merasa senang gitu ya, bahwa apa yang dilakukannya sudah benar ya, sudah baik, dan akan terus meningkatkan apa yang kita puji tersebut. Jadi guru yang baik juga harus paham bagaimana atau teknik dalam melakukan penguatan. Ya, karena kalau terlalu sering penguatan juga rasanya juga jadi biasa aja ya. Kalau semua anak seperti itu penguatannya dan sebagainya. Jadi harus ada variasinya. Selanjutnya, aspek dalam micro teaching penguatannya adalah
bagaimana keterampilan bertanya, begitu ya. Jadi keterampilan bertanya ini perlu juga dikuasai oleh seorang guru agar apa? Agar ketika bertanya kita mendapatkan feedback ya, mendapatkan umpan balik yang memang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi harus pintar bertanyanya. Kalau bertanyanya sembarangan, siswa mungkin juga tidak antusias menjawabnya. Menjawabnya juga sembarangan ya, sehingga tidak tercipta komunikasi yang baik begitu ya. Jadi hati-hati, keterampilan bertanya juga mutlak diperlukan dalam mengakuisisi kelas yang baik, yang ideal. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas begitu ya. Keterampilan ini terbagi dua ya. Ada yang sifatnya itu menciptakan kondisi, ada yang memelihara kondisi ya. Ada yang preventif, ada yang kuratif. Yang menciptakan kondisi itu atau memelihara kondisi, bagaimana teman-teman nanti mengelola kelas agar kelas itu tetap kondisif ya selama berjalannya pembelajaran. Tapi di satu momen tertentu kan biasanya ada tuh momen-momen yang membuat kelas itu agak ramai ya. Informasinya jadi kesana kemari ya, ada anak yang menyeletuk dan sebagainya. Nah, saat itulah diperlukan kemampuan untuk mengembalikan kondisi yang tidak kondisif itu kembali ke kondisi yang kondusif. Nah, itu salah satu namanya disebut dengan keterampilan mengelola kelas begitu ya. Jadi kelas itu harus dikelola agar dalam pembelajarannya tetap sesuai kondisinya, sesuai dengan yang kita inginkan begitu ya. Anak-anak tetap siap mendapatkan pembelajaran selama waktu yang sudah ditentukan. Keterampilan selanjutnya, karena ini micro teaching, maka ada yang disebut dengan keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan begitu ya. Jadi kelompok kecil itu terdiri dari 3 sampai 8 orang. Nah, ini tentu berbeda dengan mengajar kelompok besar ya. Dan setelah itu saat mengajar kelompok kecil tentu ada momen-momen tertentu teman-teman harus mengajar individu begitu ya. Ada anak-anak yang mungkin perlu perhatian khusus dan sebagainya. Karena itu bagaimana mengajar kelompok kecil dan mengajar secara individual sesuai dengan pokok bahasan, tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, waktu dan alat yang tersedia itu juga perlu dipelajari. Selanjutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, kan ada di satu waktu tertentu materi-materi tertentu diperlukan adanya kelompok begitu. Nah, ketika diskusi kelompok perlu juga ada keterampilan untuk membimbing diskusi tersebut, karena ketika diskusi berlangsung biasanya terjadi hal-hal yang mungkin di luar kuasa kita. Misalnya ada keributan, ada perdebatan dan sebagainya. Nah, bagaimana seorang guru mampu ya mengkondisikan kondisi diskusi tersebut agar tetap efektif dan tetap berlangsung gitu ya, serta mencapai tujuan dari diadakannya diskusi. Nah, mungkin itu ya 8 aspek yang teman-teman harus ketahui, harus mulai kuasai, harus mulai pelajari dalam pembelajaran micro teaching yang nanti akan diimplementasikan ya pada saat latihan bersama teman sejawat. Selanjutnya adalah tahapan ya pembelajaran micro teaching. Nah, tahapan pembelajaran micro teaching itu sebenarnya sederhananya terbagi 3 ya sebelum langsung ke pelaksanaan. Tentu ada tahapan namanya tahapan kognitif. Nah, yang sedang kita lakukan ini adalah tahapan kognitif teman-teman. Memahami dulu ya gambaran umumnya, memahami apa saja keterampilan mengajarnya, bagaimana teknisnya sebelum nanti masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, tahap kognitif ini teman-teman bisa bersama dengan dosen seperti ini atau bisa mencari informasi sendiri ya, mengunduh buku-buku terkait micro teaching misalnya, mencari informasi terkait aspek pembelajaran yang diperlukan dan sebagainya. Yang artinya teman-teman memperkuat diri sendiri terhadap berbagai pengetahuan ya terkait micro teaching sebelum praktik melaksanakan micro teaching tersebut. Nah, setelah sudah cukup ya pengetahuan yang dimiliki, maka kita melangkah ke
tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Nah, saat inilah teman-teman harus mempraktikkan segala teori yang sudah dipelajari ya sebelum melakukan micro teaching di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada saat praktik ini harus tetap serius ya agar semua teori yang dipelajari itu bisa bisa teraplikasikan dengan baik ya, meskipun siswanya adalah teman-teman sendiri. Lalu setelah pelaksanaan, nah inilah bedanya micro teaching dengan pembelajaran biasa. Ada tahapan yang dinamakan dengan tahapan umpan balik ya, tahapan balikan. Jadi kalau disertai video tentu bisa diputar ulang videonya dan harus jujur ya bahwa ada kekurangan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nah, saat balikan inilah kita mengobservasi ulang bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan sehingga kelihatan aspek-aspek yang belum maksimal, kekurangan-kekurangan yang terjadi agar jadi masukan dalam tahap pelaksanaan berikutnya. Nah, 3 tahapan ini saling terkait dan saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan seorang guru dengan keterampilan mengajar yang baik serta siap menjadi guru yang profesional. Nah, ini perbandingan langsung ya antara macro teaching dan micro teaching. Dari namanya tentu teman-teman sudah memahami bedanya ya. Makro itu skalanya besar ya. Kalau mikro kan seperti yang disampaikan tadi adalah pembelajaran yang disederhanakan, dikecilkan segala aspek-aspek di dalamnya. Nah, terlihat ya di perbandingan yang pertama bahwa kelas makro itu kelasnya penuh antara 40 sampai 60 siswa ya. Secara real memang sekolah seperti itu. Beda dengan pembelajaran mikro, kelasnya terbatas 6 sampai 10 siswa seperti yang pernah kita bicarakan secara teknis bersama Ibu Cahaya ya, bagaimana nanti teman-teman praktik micro teaching. Namun aturan teknis ini bisa jadi berubah ya sesuai dengan kondisi dan keadaan tertentu ya dalam pembelajaran atau dalam kondisi lingkungan kita yang mempraktikkan micro teaching. Selanjutnya kalau kelas makro itu biasanya full ya, langsung praktik beberapa keterampilan sekaligus ya, sebuah pembelajaran yang penuh gitu ya. Beda dengan micro teaching ya, layaknya micro teaching itu harusnya hanya satu atau beberapa keterampilan saja dalam satu waktu. Jadi tidak serta-merta langsung 10 keterampilan mengajar, tidak ya. Jadi satu persatu agar kelihatan penguasaan terhadap keterampilan tersebut. Durasi dalam pembelajaran makro sama seperti pembelajaran sebenarnya ya, 40 sampai 45 menit ya. Kalau sekarang kan sistemnya SKS. Nah, kalau di mikro idealnya itu hanya 5 sampai 7 menit karena memang waktunya sedikit dan keterampilan yang harus dikuasai juga sempit ya, hanya 1 atau 2 keterampilan saja. Jadi waktunya berbeda. Makin banyak waktunya misalnya 15 menit, tentu makin banyak aspek keterampilan yang harus terlihat dalam pembelajaran mikro tersebut. Selanjutnya, umpan balik dalam pembelajaran makro tidak langsung ya, tidak bisa langsung mengomentari karena pembelajarannya sangat kompleks kan, pembelajaran yang sebenarnya. Nah, kalau pembelajaran mikro itu bisa langsung dikomentari karena secara teknis kan ada observer di sana, pengawas. Dan setelah pembelajaran mikro selesai, pengawas bisa memberikan saran-sarannya terhadap performa yang ditampilkan oleh calon guru tersebut. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran makro itu tidak ada kendali situasi karena kelas sebenarnya itu kan sebenarnya chaos gitu ya, di dalamnya itu semuanya saling berebut informasi dan sebagainya. Nah, kalau di mikro situasinya itu bisa dikendalikan, bisa dalam genggaman seorang pengajarnya begitu ya, bahkan bisa dikondisikan ya, siswanya adalah teman-teman sendiri sehingga siswanya itu pintar sekali misalnya langsung menjawab ketika ada pertanyaan. Nah, ini contoh bahwa situasi dalam pembelajaran mikro itu bisa dikendalikan. Dalam pembelajaran makro, mengajarnya kompleks ya. Setiap aspek pembelajaran itu ada ya, karena memang real kelasnya. Beda dengan pembelajaran mikro, mengajar lebih sederhana kita ya. Aspek-aspeknya disederhanakan, waktunya lebih sempit, orangnya lebih sedikit sehingga sedikit lebih nyaman menguasai kelasnya. Kemudian peran pengawas tidak terlalu jelas ya karena kelasnya terlalu luas kalau makro. Nah, di mikro pengawas atau observer ini perannya jelas ya, mencari aspek-aspek yang masih belum maksimal saat temannya mengajar dan nanti disampaikan kepada temannya sebagai bahan masukan.
Perbedaan terakhir yang mencolok adalah interaksi di dalam kelas makro itu tidak terkontrol kan. Tiap anak itu ya bebas saja dia mau bersuara, mau ikut, mau bengong, mau ribut dan sebagainya, agak sulit dikontrol ya. Tapi dalam pembelajaran mikro karena yang jadi siswa adalah teman-teman sendiri, maka otomatis bisalah dikondisikan ya. Siapa yang jadi anak pintar gitu ya, anak yang rajin, anak yang tidak respon misalnya dalam pembelajaran, bisa dikontrol semuanya oleh guru sebelum micro teaching itu dilaksanakan. Nah, jadi inilah teman-teman perbandingan antara macro teaching dan micro teaching, dan ini adalah informasi terakhir ya yang mungkin bisa saya sampaikan terkait micro teaching sebelum teman-teman memahami aspek-aspek dalam RPP dan berlatih serta memahami begitu ya berbagai keterampilan yang diperlukan sebagai seorang guru profesional dalam mata kuliah micro teaching. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bertemu di lain kesempatan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.